Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ya, salam saudara, salam sehat bagi kita semua dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan tetap berjuang untuk terus bangkit dari segala keadaan yang tidak pasti ini. Dan pastinya di tengah-tengah pandemi ini, saudara harus tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, salah satu hal yang paling dominan dalam perbincangan iman Kristen adalah tentang keberadaan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus tidak akan pernah selesai. Ya, sejak dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sepanjang dunia ini ada pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam tentang eksistensi Yesus itu akan menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Tentunya sebenarnya cara paling mudah untuk bisa mengerti siapa Yesus adalah ketika engkau mengambil keputusan untuk terhubung iman dengan Yesus dan percaya kepada Yesus, maka itulah merupakan satu energi yang akan membuat Anda bisa mengerti apa yang tidak bisa dimengerti selama ini. Nah, saudara-saudara, perbincangan tentang Yesus yang paling membuat banyak orang berpikir adalah yaitu soal bagaimana mungkin dia yang adalah Allah tetapi dia dalam rupa manusia dan manusia itu tidak terhitung sebagai ciptaan. Karena ada banyak orang yang menganggap bahwa Yesus itu diciptakan. Ya, Yesus itu diciptakan. Nah, sebelum kita berdiskusi, belajar tentang ini, saudara, perlu saya informasikan bahwa sebenarnya masalah-masalah di sekitar dari eksistensi Yesus itu sudah cukup lama berkembang dalam teologi Kristen. Ya, dan kalau kita melihat dalam sejarah perkembangan kekristenan, isu-isu yang membahas tentang Kristus itu bahkan kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang mengajarkan Yesus secara menyimpang itu adalah ya sudah berlangsung beriringan dengan sejarah perkembangan gereja. Kalau kita melihat, kita membaca sejarah kekristenan, maka dulu ada pengajaran yang disebut dengan monarkianisme, dan ini pengajaran yang muncul ya pada abad pertama atau paruhan abad kedua, yang monarkianisme ini mengajarkan hal yang bersifat modalistik, yang juga mirip seperti sabellianisme, yang melihat Tritunggal itu tidak dalam seperti yang Alkitab ajarkan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam oknum yang yang berbeda, tetapi melihat bahwa Allah itu satu, hanya saja dia menampakkan diri dalam 3 cara. Kemudian kalau kita menelusuri juga pandangan yang dikembangkan oleh doketisme tentang Yesus. Jadi ini adalah satu pandangan yang memiliki pemahaman soal Yesus bahwa dari namanya, pandangan ini yang artinya nampaknya atau kelihatannya. Jadi bagi mereka Yesus itu tidak memiliki tubuh insani. Ya, ia hanya semacam sesuatu yang bersifat roh, lalu dia menampakkan diri dalam waktu-waktu tertentu ya kepada manusia. Ya, itu doketisme. Jadi kelompok ini tidak meyakini soal Yesus yang punya tubuh insani. Jadi mereka berkata dia itu tubuh insaninya itu hanya penampakan. Kemudian ada juga pengajaran yang namanya apolinarisme. Ya.
Apolinarisme ini dipelopori oleh anak dari Apolinaris yang mengajarkan bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia, jadi ia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi dia berkata roh itu bukan roh manusia. Jadi Apolinarisme meyakini bahwa sifat kemanusiaan yang ada dalam diri Yesus itu lambat laun dikalahkan oleh sifat keilahian, dan akhirnya sifat kemanusiaan itu jadi kalah, maka yang muncul adalah sifat keilahiannya. Akan tetapi kelompok ini mereka tidak meyakini Kristus sebagai Allah dan juga tidak sebagai manusia. Jadi mereka hanya menempatkan Yesus itu sebagai oknum ilahi. Jadi dia bukan manusia, tetapi dia juga bukan Allah. Nah, ini pandangan dari Apolinarisme. Kemudian ada satu pandangan yang sering kita sebut dengan Ebionit. Ya. Ebionitisme ini adalah mereka punya pandangan bahwa Yesus itu adalah anak yang dilahirkan dari Maria atau anak Yusuf itu sendiri, jadi posisinya sama dengan manusia yang lain. Ya, tetapi menurut mereka setelah baptisan maka disitulah tubuh yang biasa itu mengalami penyatuan dengan keilahian. Jadi artinya sebelum dibaptis Yesus itu belum Allah, tetapi setelah dibaptis barulah Yesus itu Allah. Nah, jadi ini pandangan-pandangan yang sesungguhnya berkembang di masa lalu berdampingan dengan para bapak-bapak gereja, di mana ada pemahaman-pemahaman yang keliru tentang Yesus. Dan yang paling tajam itu adalah pandangan Arianisme. Arianisme adalah salah satu pengajaran yang digagas oleh seorang yang bernama Arius, dan Ariuslah yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Ya, dan inilah ajaran yang diteruskan oleh beberapa kepercayaan-kepercayaan di zaman ini, yang mereka tidak meyakini keilahian daripada Yesus, tetapi mereka berkata bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa memang Yesus itu lahir dalam rupa manusia seperti yang Alkitab ajarkan. Tetapi asal-muasalnya itu jelas. Asal-muasalnya berbeda dengan kita sebagai manusia. Ya, kalau Anda baca nanti Injil Matius, di sana dikatakan peranan Roh Kudus. Roh Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 1, proses inkarnasi ini atau proses kenosis ini, di mana Allah yang punya rupa kekal itu mengambil rupa manusia, itu dinyatakan bahwa en sarx egeneto. Jadi proses daripada kenosis itu dinyatakan dalam Injil Yohanes dengan en sarx egeneto. Jadi roh itu mengambil rupa daging. Atau roh itu mendaging. Nah, biasanya saudara, orang-orang yang ngotot bahwa Yesus itu diciptakan itu punya beberapa ayat-ayat dalam Alkitab yang menurut saya ini telah disalahpahami, disalah mengerti. Karena saya yakin Bapak Ibu bahwa Allah itu bicara secara konsisten dalam Alkitab. Tidak ada sesuatu yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, biasanya ayat-ayat yang menjadi sorotan mereka itu adalah sebagai contoh misalnya
dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-22, di mana ayat ini adalah salah satu ayat yang merupakan ayat mesianik. Ya. Amsal pasal 8 ayat 22 ini salah satu ayat yang digunakan untuk membuktikan bahwa Yesus itu diciptakan. Di sana ayat 22 berkata, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, dari kata menciptakan inilah, akhirnya mereka-mereka yang ngotot bahwa Yesus itu diciptakan berkata ini jelas ayatnya, ya, menciptakan. Di sana mereka mengutarakan bahwa di situ jelas bahwa dia itu diciptakan. Nah, saudara, ayat ini tidak bisa kita lihat dalam bahasa Indonesia saja. Ya, coba kita mengerti dari bahasa aslinya, maka Anda akan mengerti apa yang dimaksudkan di sana menciptakan. Kalau kita lihat dalam teks Ibraninya, saudara, maka Amsal pasal 8 ayat 22 itu berbunyi begini, ya. Amsal 8 ayat 22 itu berkata begini, Adonai kanani reshit darko kedem mifalau meas. Jadi di sana kata yang digunakan untuk menciptakan itu adalah diambil dari kata Kanani. Nah, perhatikan, Kanani ini tekanan dari artinya adalah bukan menciptakan, tetapi Kanani itu tekanan dari artinya adalah memiliki. Ya, satu sifat kebersamaan. Karena dalam bahasa Ibrani, kata menciptakan itu adalah bara. Sedangkan kata yang dipakai di sini adalah kanani. Kanani ini bukan menciptakan, tetapi kanani ini artinya memiliki, mempunyai. Ya. Jadi secara tidak langsung ayat ini sedang menjelaskan bahwa bukan berarti Yesus itu diciptakan, Mesias itu diciptakan, tidak. Tetapi di sini memberitahukan soal keberadaan kekal. Bahwa Yesus itu, firman itu telah ada bersama dengan Bapa. Jadi bukan menciptakan. Ya. Jadi ingat baik-baik kalau Anda mau tahu kata menciptakan dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata bara. Seperti yang digunakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ini. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 ini, inilah dia kata menciptakan. Bereshit bara Elohim et Hashamayim va'et haaretz. Jadi ini kata menciptakan menggunakan kata bara. Sedangkan Amsal pasal 8 ayat 22 tadi itu adalah menggunakan kata kanani. Jadi jelas ya. Jadi kita mengerti bahwa yang dimaksudkan itu adalah bukan menciptakan tetapi memiliki. Telah ada bersama dengan Bapa dalam kekekalan itu. Makanya Yesus sering berkata, menekankan tentang dirinya. Yang pertama, ego eimi. Aku adalah aku. Ini pernyataan kekekalan. Selain itu, Yesus sering berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Perjanjian Baru mencatat beberapa bagian soal itu. Jadi kalau mau mengangkat isu Yesus diciptakan dari Amsal pasal 8 ayat 22 ini tidak tepat ya. Karena kita tahu kanani yang dimaksudkan di sana adalah bukan menciptakan tetapi lebih kepada memiliki kebersamaan dengan Bapa itu dalam kekekalan. Nah,
Selain itu menarik, biasanya ini ayat-ayat yang diangkat oleh kelompok-kelompok yang mengkritisi keilahian daripada Yesus dengan menurunkan eksistensinya dalam penciptaan. Jadi mereka berkata Yesus diciptakan. Ya, jadi mereka sering menggunakan ayat ini, yaitu Kolose 1 ayat 15 ini. Di sini dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dengan dasar inilah mereka mengatakan karena memang Nats ini sedang bicara dalam konteks pemahaman tentang Yesus Kristus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kemudian yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi sepotong ayat ini dipahami bahwa inilah bukti bahwa memang Yesus itu diciptakan. Padahal saudara, lebih utama dari segala yang diciptakan ini, pengertiannya itu bukan soal urutan, bukan berarti Yesus itu nomor 1 dari yang diciptakan, tetapi lebih utama dari segala yang diciptakan itu adalah diutamakan dari segala yang diciptakan. Lebih utama ini artinya bahwa dialah yang diutamakan karena dia pemilik segala yang diciptakan. Makanya ayat 16 ini kalau kita baca dengan lanjut, nah ini kebiasaan orang yang akan menyimpang itu kalau memotong ayat. Makanya dijelaskan ayat 16 dikatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi,